Halo, kembali lagi bersama kami di acara Berita Terkini. Kali ini kami akan membawakan berita seputar interaksi antara Desa Buangin dan Kota Palopo bersama rekan saya Rivaldo Puso. Yang pertama kita akan membahas tentang Desa Buangin. Desa Buangin memiliki topologi dataran rendah dengan pola pemukiman yang memusat. Berdasarkan pembangunannya, Desa Buangin merupakan jenis desa swakarya karena di Desa Buangin telah tersedia sarana pendidikan dan masyarakat sudah mulai menggunakan teknologi. Untuk itu sudah tidak ada daerah yang tergolong wilayah 3T karena masyarakat telah mengenal teknologi. Contohnya saja untuk para petani, mereka sudah menggunakan mesin untuk membajak sawah. Namun meskipun demikian, masih ada masalah yang harus ditangani agar desa tersebut lebih maju dari sebelumnya. Masalah tersebut yakni tentang permasalahan perekonomian, infrastruktur jalanan yang belum semuanya diperbaiki. Agar masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik, maka pemerintah harus lebih memperhatikan perekonomian masyarakat dengan cara memberikan bantuan kepada masyarakat yang benar-benar kurang mampu dan bantuan tersebut harus tepat sasaran. Pemerintah juga harus lebih meningkatkan perbaikan infrastruktur jalanan agar masyarakat lebih mudah dalam melakukan aktivitas di luar rumah. Untuk penempatan fasilitas publik seperti puskesmas, rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah sudah tepat karena tidak terlalu susah untuk dijangkau. Nah, pada saat ini salah satu program dari pemerintah untuk memajukan desa yaitu meningkatkan perekonomian, pertanian, dan pendidikan agar perekonomian dan pertanian dapat maju dan pendidikan di Desa Buangin lebih berkualitas. Kota Palopo yang kedua kita akan membahas kota dataran rendah dan juga memiliki warisan beragam budaya. Salah satunya yaitu kuliner tradisionalnya. Masyarakat Kota Palopo memiliki kebiasaan hidup yang individual, terutama bagi orang-orang yang sibuk dengan urusan pekerjaan. Untuk kebutuhan bagi orang-orang yang tinggal di kota sangat berbeda dengan orang-orang yang tinggal di desa. Kebutuhan orang yang tinggal di kota sangat mahal dibanding kebutuhan orang yang tinggal di desa. Contohnya saja kebutuhan air. Masyarakat yang tinggal di kota harus membeli atau membayar uang air sedangkan masyarakat desa tidak perlu. Saat ini, Kota Palopo berada dalam tahap pengembangan kota metropolis. Meskipun Palopo sudah menjadi kota, itu bukan berarti tidak ada masalah yang terjadi. Kota Palopo memiliki masalah yaitu banyak masyarakat yang pengangguran, masih terdapat kawasan kumuh, dan juga masalah bentrok antar warga di daerah Mancani terjadi akhir-akhir ini. Untuk itu pemerintah harus mencari solusi untuk menyelesaikan semua masalah itu dengan cara menyediakan lowongan bagi orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan agar pengangguran dapat berkurang. Dan untuk kawasan kumuh pemerintahan harus mengambil tindakan tegas agar wilayah tersebut dapat menjadi tempat pemukiman masyarakat yang baik. Untuk solusi bentrok yang sering terjadi, pemerintahan harus mencari jalan keluar agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Untuk penempatan fasilitas publik seperti puskesmas, rumah sakit, sekolah, kantor pemerintah sudah tepat. Nah, untuk interaksi antara Kota Palopo dan Desa Buangin dapat kita lihat melalui interaksi akibat sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Masyarakat Desa Buangin kebanyakan berprofesi sebagai petani. Untuk itu, di Desa Buangin memiliki sumber daya alam yang beragam, contohnya padi, jagung, dan kakao. Hasil dari sumber daya alam dari petani Desa Buangin akan dibawa ke Kota Palopo untuk dijual. Hal ini merupakan sebuah interaksi dalam bentuk ekonomi untuk masyarakat yang tidak bertani. Mereka memilih mencari pekerjaan ke kota, salah satunya di Kota Palopo. Ada yang bekerja sebagai penjaga toko dan pemilik dari toko
tempat mereka bekerja adalah orang Cina. Dari sini dapat tercipta interaksi sosial dan budaya. Ternyata interaksi antara Kota Palopo dengan Desa Buangin memiliki dampak negatif, yaitu dapat kita lihat dari cara berpakaiannya, di mana orang-orang di desa, terutama para remaja, mulai mengikuti cara berpakaian yang dinilai tidak sopan, contohnya menggunakan baju-baju yang panjangnya di atas lutut ke gereja. Hal tersebut dapat merusak nilai kesopanan dalam cara berpakaian. Untuk tujuan UUD 1945 akan segera terrealisasikan karena pemerintah sementara berupaya untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan juga sedang dalam proses meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Sekian dari berita yang kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.